Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini materi kita melanjutkan materi-materi sebelumnya yang mungkin tertinggal ya. Jadi materi teks anekdot ini kita lanjutkan untuk melengkapi materi teks anekdot sebelumnya. Nah, jadi di dalam teks anekdot itu ada kaidah kebahasaan, ya. Kalau hari ini kita tidak membahas itu, ya. Yang kita bahas adalah tentang meme ya atau meme. Nah, ini masih sekerabat dengan anekdot, teks anekdot. Nah, cuman bedanya meme ini dia menggunakan gambar ya. Meme sebagai wacana humor masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana bentuk komunikasi saat ini ya. Pada saat ini memang orang-orang atau masyarakat kita, anak-anak muda kita harus memberikan kritikan, saran dalam bentuk yang lebih efisien, yang lebih satir. Karena kalau menggunakan kata-kata langsung, kata-kata yang terbuka, maka akan dikenai undang-undang ITE ya. Nah, maka kita menggunakan meme atau meme. Nah, jadi seseorang dapat mengungkapkan perasaan, pikiran dan gagasannya itu dengan leluasa menggunakan meme. Nah, namun komunikasi tulisan pada saat ini lebih sering dijadikan cara untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang. Hal itu disebabkan saat ini sudah semakin mudah akses untuk berkomunikasi dengan tulisan melalui internet atau media daring ya. Nah, kita lihat multifungsi media daring. Nah, selain media untuk menyampaikan gagasan tentang suatu topik tertentu, misalnya topik budaya, sosial politik dan gosip, media daring juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan humor ya, memberikan hiburan kepada masyarakat melalui gambar-gambar yang satir atau gambar-gambaran yang menyindir ya. Oke. Nah, bila dicermati, meme atau meme atau meme adalah wacana berbentuk gambar atau foto dengan tulisan-tulisan tertentu. Nah, ini didukung oleh pendapat Nugraha yang menyatakan bahwa meme atau meme adalah gambar atau foto yang diberi teks atau bahasa sehingga menghasilkan makna baru. Istilah meme atau meme ini berasal dari bahasa Yunani, mimea ya atau mimetik, tiruan. Ya, artinya adalah tiruan. Nah, istilah meme atau meme sebenarnya sudah cukup lama diperkenalkan oleh ahli biologi Richard Dawkins ya. Dalam bukunya Selfish Gene tahun 1976. Oleh Dawkins, istilah meme digunakan untuk menjelaskan penyebaran ide atau fenomena budaya. Yang termasuk budaya di sini adalah gagasan, ide, teori, penerapan, kebiasaan, lagu, tarian, suasana hati dan lain-lain. Nah, beberapa meme di kehidupan sehari-hari ya. Ini sehari-hari dalam masyarakat Indonesia nih kita lihat. Nah, ini meme tentang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini nampak ada anak kecil, ya anak balita yang saling menelpon. Ya, ada anak bertanya kepada temannya, gimana rasa belajar di rumah? Aku tak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah ya, bawaannya mau marah-marah dulu ya. Nah, ini adalah sindiran kepada pembelajaran jarak jauh sebenarnya ya, bahwasanya pembelajaran jarak jauh tidak efektif ya. Dinyatakan bahwasanya ibunya lebih galak dari guru yang di sekolah ya. Nah, ini sindiran ya untuk PJJ ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya meme tentang corona ya. Nah, ini kita lihat di sini ada perusahaan ya. Halo semua. Nah, di dalam perusahaan ini sedang ada diskusi. Ya. Kata pimpinan, Pak Presiden marah karena kerja kita lambat dialokasikan kemana anggaran kita agar cepat terserap, katanya begitu. Ya, sebagai staf sus masyarakat, saya usul untuk turut mendorong penelitian vaksin dan obat COVID, juga membantu petani yang terdampak ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan kayaknya kita bikin kalung anti COVID aja guys, katanya begitu. Nah,
Ini dia dicampakkan dari kantornya Di sini karena sudah memberikan ada sekitar ide yang konyol ya. 9 orang ya. Oke. 9 orang. Kita tunggu Nah, yang ini yang lain. ketiga, meme tentang kebakaran kantor Kejaksaan Agung RI ya. Nah, ini lagi viral ini. Oh ya. Ya, lagi viral Minggu lalu meme kan tentang saya share video pembakaran gedung kejaksaan melalui bungkus rokok plasma ini ya. Nah, ini bagus juga ini untuk mengkritik pemerintah ini ya. Oke. Nah, jadi memang meme ini banyak ditujukan untuk pemerintah. Nah, jadi supaya tidak terjerat undang-undang ITE, maka kita menggunakan meme. Cuma 15 orang yang nonton. Nah, ini meme tentang TikTok ya. Ya. Nah, meme tentang TikTok ini ya kita lihat ya. Akibat kejadian TikTok, sirine mobil jenazah bunyi teteu ya kan. Nah, ini bagus juga ini. Ya, mengkritik TikTok ini. Kemudian meme tentang demokrasi ya. Ini RIP ya. Terbaring dengan damai demokrasi Republik Indonesia ini tahun 2014 ya. Nah, ini beberapa tahun yang lalu ini ya meme-nya, udah lama ini. Nah, ini meme tentang kematian Naruto. Wah, dibuat gambar Naruto di dalam Yasin. Nah, ini lagi viral nih di meme ini, ya. Nah, ada lagi meme tentang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law ini di dalam game Among Us, ya, di dalam game Among Us juga dikritik ya. Nah, tentang Omnibus Law. Kemudian meme tentang masker. Wah, ini lucu-lucuan aja nih ya. Nah, jadi dikritikin juga nih masker ini. Jadi setiap orang yang memiliki kelemahan atau kekurangan maka siap-siap untuk dikritik melalui meme ya. Kalau kita punya tingkah viral maka kita siap untuk dikritik. Nah, demikianlah itu ya yang dapat Bapak sampaikan, singkat aja ya. Gampang-gampang. Oke, nanti kerjakan kuisnya deh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.